pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabarnya saudara? Di waktu-waktu ini saudara kita melihat bahwa seolah-olah dunia kita ini berhenti berputar. Kenapa saudara? Kenapa? Karena kita diminta untuk diam di dalam rumah, stay at home, PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Kita tidak dapat mudah berkumpul, bahkan untuk ke pasar aja kita juga harus berhati-hati, harus menjaga social distancing saudara. Orang mau berbisnis saudara, kantor-kantor ditutup, toko-toko ditutup saudara. Ini seperti dunia berhenti berputar. Saya teringat saudara akan sebuah perintah Tuhan pada zaman Musa yang dikatakan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Itu artinya apa saudara? Pada hari Sabat tidak ada boleh orang melakukan sebuah aktivitas. Ya, inilah yang Tuhan bilang, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Saya teringat sebuah ayat itu, sehingga inilah yang kita katakan Sabat, yaitu semua orang hampir berhenti beraktivitas. Ya, saudara ya. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk kepada saya yang mengatakan, Tuhan di mana? Kenapa Tuhan membiarkan penderitaan kami seperti ini? Makanya di mana-mana terjadi PHK, saudara. Orang-orang tidak bisa berdagang, mencari uang, bekerja. Ya, kalau Tuhan itu ada, kenapa Tuhan itu memberikan cobaan yang begitu berat buat kita? Sebuah ujian yang begitu berat buat kita. Ya, kita kenapa? Katanya Allah itu kasih, tapi kok banyak penderitaan? Ya, oke, kita akan bahas pertanyaan itu satu persatu, saudara. Ya, nah, sekarang saat ini, ya di bulan Mei ini, di awal bulan Mei ini, ya sudah ada kurang lebih 3 juta orang yang terinfeksi oleh coronavirus. Ya, dan dari 3 juta orang itu yang meninggal sudah hampir mencapai 200-an ribu orang. Tapi apakah ini satu-satunya pandemi yang besar yang pernah terjadi di dunia ini, saudara? Ya, ternyata tidak, saudara. Setelah saya menyelidiki, sebelum-sebelumnya itu ada pandemi yang lebih besar daripada coronavirus ini. Ya, diantaranya ya pandemi malaria, ya yang pernah terjangkit kepada 500 juta orang pada waktu itu. Ya, kemudian sebelumnya pandemi TBC, tuberkulosis, itu juga pernah menjangkiti 8,5 juta orang. Dan kemudian selama 1 abad ini, abad ke-20 ini, ada 100 juta orang meninggal akibat tuberkulosis, ya, atau TBC. Kemudian ada lagi sebelumnya, yaitu pandemi tipes, ya, yaitu abad ke-17 tahun 16 sekian gitu, saudara. Ya, itu memakan korban sebanyak 11 juta orang. Sebelumnya lagi ada pandemi yang namanya Spanish flu, flu Spanyol. Saya pernah bahas ya mengenai flu Spanyol yang menginfeksi sepertiga dari penduduk dunia pada waktu itu, sekitar 500 juta orang. Ya, menginfeksi hampir sepertiga dari penduduk dunia. Dan sebelumnya lagi wabah kolera, ya, abad ke-19, yaitu pernah memakan 38 juta orang meninggal. Ya, angka-angka ini luar biasa, saudara. Ya, jadi kalau kita mengatakan, aduh, kok COVID-19 ini luar biasa, kenapa Tuhan kirimkan ujian sebesar ini buat kita? Tidak, saudara. Sebelumnya pandemi itu jauh lebih besar daripada yang sekarang, ya. Oke. Nah, kenapa? Kalau ada pertanyaan, kenapa kok Tuhan memberikan dunia yang begitu buruk buat kita tinggal pada saat ini?
Kalau kita melihat di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 31 dikatakan bahwa maka Allah melihat segala sesuatu yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Jadi pada waktu Allah selesai menciptakan dunia dan segala isinya pada hari ke-6 ini, Allah menjadikan dan memeriksa semuanya itu sungguh amat baik. Jadi dunia ini baik, termasuk manusia ya yang diciptakannya juga baik, saudara. Semua isinya yang di dunia ini juga baik, ya. Di dalam terjemahan Amplified Bible-nya dikatakan bahwa He validated it completely. Artinya sebelum Tuhan menilai itu baik, Dia memvalidasi. Memvalidasi itu memeriksa kembali, mengecek kembali semua ciptaannya. Ya, dan itu dilihat amat baik, saudara. Ya, jadi tidak ada bisa orang mengatakan bahwa Tuhan nggak meriksa lagi kali ya, sehingga dunia ini diciptakannya nggak sempurna. Enggak, saudara. Tuhan menciptakan dengan sangat baik, bahkan memvalidasinya. Tetapi manusia, saudara, manusia dengan keterbatasannya, akal pikiran manusia, manusia menilai dengan tergesa-gesa menilai bahwa Tuhan itu jahat, Tuhan itu gak kasih, katanya Tuhan itu baik, ya saudara ya. Ya, saya memeriksa di dalam kitab Ayub pasal 42 ayat 3 dikatakan, firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah dengan tergesa-gesa, ya, dengan tergesa-gesa. Dalam Amplified Bible dikatakan I have rashly uttered. Jadi tergesa-gesa bercerita tentang hal yang ajaib bagiku. Jadi di situ dikatakan bahwa sebelumnya Ayub ya kecewa dengan Tuhan. Kenapa aku dicobai seperti ini? Kenapa Tuhan mengambil semua ternakku, semua anakku, semua harta bendaku, bahkan kesehatanku. Di pasal 42 ini Ayub mengatakan dia menyesal telah tergesa-gesa menuduh Allah itu tidak baik. Ya. Nah, seperti Ayub kita mau belajar, saudara. Jangan tergesa-gesa menuduh Tuhan, memblame Tuhan, mengkomplain Tuhan. Ya, kita mau belajar dari Ayub. Ya, nah, mengapa Tuhan membiarkan adanya penderitaan seperti ini, wabah COVID-19 ini? Ya, kalau kita melihat kenapa ini terjadi, Tuhan? Ya, karena apa? Karena manusia sudah menyalahgunakan kehendak bebas. Tuhan memberikan manusia itu kehendak bebas. Artinya manusia boleh berbuat apa saja menurut keinginan hatinya. Ya, manusia bukan robot. Ya, yang harus selalu ikut campur tangan Tuhan. Tuhan mau apa dia selalu ikut. Bukan. Manusia diberi kebebasan untuk memilih. Ya, tapi manusia itu sudah rusak, saudara. Ya, akhir zaman ini seperti kita lihat dalam kitab 2 Timotius 3 ayat 1-5. Manusia itu sudah rusak. Ya, jadi terjadilah bencana seperti ini, saudara. Ya, di mana manusia sekarang berlomba-lomba membuat senjata, bukan cuma senjata konvensional, tapi senjata biologis. Karena disinyalir bahwa coronavirus ini bukan berasal dari alam, tapi adalah senjata biologis. Ya, jadi manusia membunuh dirinya sendiri. Ya, yang kedua, kenapa adanya penderitaan ini? Karena hidup di dunia ini sudah rusak, saudara. Manusia ini sudah rusak. Dunia ini sudah rusak karena ulah manusia. Ya, kenapa terjadi gempa bumi, terjadi banjir, tanah longsor? Karena manusia terlalu over exploitation. Ya, alam dieksploitasi secara berlebihan sehingga terjadi hal seperti itu. Yang ketiga, kenapa ada penderitaan seperti ini? Ya, karena penderitaan itu, ya, saudara sadar atau tidak, bisa mendekatkan manusia kepada Allah. Ya, Allah memberikan manusia itu kemakmuran, kesuksesan, seperti kita lihat di dunia barat, saudara. Tetapi kesuksesan, kemakmuran, kekayaan yang diberikan oleh Tuhan bukan membuat manusia itu makin dekat sama Tuhan, tetapi membuat manusia semakin jauh dari Tuhan dan melupakan Tuhan. Bahkan dia sendiri bertanya, di mana Tuhan itu? Ya, tetapi penderitaan, ya, penganiayaan, ya, kesulitan hidup, kesukaran hidup, itulah yang membawa manusia kepada Tuhan. Kita bisa lihat, saudara, di negara-negara yang tertutup, ya,
yang menganiaya orang Kristen. Orang Kristen bukan makin sedikit tapi makin banyak. Ya, itu sebuah bukti bahwa dengan penderitaan, penganiayaan, kesulitan hidup, maka semakin banyak orang yang mencari Tuhan. Ya. Jadi saudara tidak perlu bertanya kenapa Tuhan mengizinkan hal seperti ini. Yang keempat, Allah itu kasih. Ya, bagaimana bisa Tuhan yang begitu baik membiarkan begitu banyak penderitaan, saudara? Ya, apakah nggak bisa nih Tuhan kasih kita dunia yang enak, yang nyaman, comfortable, ya? Setelah kejadian ini, orang-orang ateis, ya, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan mengatakan dunia ini banyak kejahatan, dunia ini banyak penderitaan. Kalau gitu mana Tuhan? Nah, itu kan, ya, itulah orang-orang ateis mengatakan seperti itu, saudara. Ya, tetapi kita bertanya, apakah Tuhan itu ada kalau keadaan itu baik-baik saja? Ya, nah ini kita mesti tanya, kenapa saat ini saudara berpikir, ya, dalam kehidupan yang begitu sulit, keadaan yang begitu sulit seperti sekarang ini, saudara komplain kepada Tuhan karena saudara menggunakan standar saudara sendiri, standar manusia. Tetapi ada tetapinya nih, saudara, ya. Tetapi Tuhan punya standar, ya. Kita lihat standarnya apa, ya. Oke, ya, kita lihat kitab Pengkhotbah 3 ayat 1-11. Saya bacakan ya, saudara, ya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya selama berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatunya indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saya ketarik ya, saudara, untuk melihat di ayat yang ke-6. Dikatakan seperti ini. Ada waktu untuk mencari, ya. Kita bisa sekarang pada saat sebelum ada pandemi ini, itulah waktunya cari uang, ya, mencari rezeki, ya. Kemudian ada waktu untuk membiarkan rugi. Saat ini, saudara, ya, kita tidak bisa buka toko, tidak, perusahaan-perusahaan, kantor-kantor ditutup, ya. Mau nggak mau kita membiarkan itu rugi terjadi, saudara. Ya, ada waktu untuk menyimpan, ya, pada saat keadaan enak-enak saja, comfortable, simpan uang yang banyak di deposito, saudara. Ya, dan sekarang ada waktu untuk membuang, rame-rame tarik uang dari bank untuk membiayai hidup. Karena tidak ada yang bisa dicari saat ini. Kita tidak bisa cari uang, ya. Di ayat 11, ya, saya melihat di terjemahan Amplified Bible dikatakan, He has made everything beautiful and appropriate in its time. Ya, jadi ada kata appropriate, ya, in its time. Ya, jadi dia menjadikan segala sesuatunya itu indah, ya, dan appropriate, artinya sesuai dengan waktunya. Ya, jadi Tuhan punya waktu, ya. Nah, dikatakan juga yet man cannot find out, ya, comprehend, grasp what God has done. Jadi, tetapi manusia tidak bisa mengetahui, cannot find out, ya, His overall plan. Ya, jadi rencana Allah secara menyeluruh, rencana Allah yang besar, manusia nggak ngerti. Seperti lagu yang di awal kita nyanyikan tadi, saudara. Ya, jadi jelas sekali, man cannot find out his overall plan. Ya, jadi manusia cuma bisanya komplain, tapi nggak tahu rencana besar Allah seperti apa.
Ya, saudara ya. Nah, bagaimana kok kita bisa menilai kalau Allah itu nggak kasih, Allah itu nggak baik? Kenapa membiarkan kita menderita? Ya, mengapa rancangan Allah kok malah membuat kita menderita? Ya, kita berpikir bahwa rancangan kita lah yang benar, bukan rancangan Allah. Nah, kita lihat dalam kitab Yesaya 55 ayat 8 sampai dengan 9 dikatakan begini. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanku bukanlah jalanmu. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi kalau saudara merasa bahwa saudara lebih benar dari Tuhan, ayat ini membuktikan bahwa seperti bumi sama langit. Ya, saudara pikir rancangan saudara, ya, konsep saudara itu udah hebat, tapi Tuhan bilang itu seperti bumi sama langit. Artinya apa? Rancangan Tuhan tuh jauh lebih tinggi daripada rancangan kita. Ya, jangan kita ngaku-ngaku bisa menilai bahwa keadaan ini, wah Tuhan beginilah, Tuhan begitulah. Tidak, saudara. Rencana Tuhan ada rencana yang terbaik. Yeremia 29:11 mengatakan bahwa rancangan Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Artinya apa, saudara? Artinya rancangan Tuhan itu memang benar-benar tinggi. Ya, jauh dari rancangan kita manusia. Kita nggak ngerti apa-apa. We know nothing, saudara. Ya. Nah, Bilangan 8 ayat 2 mengatakan begini. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun. Ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Yakni, apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak? Ya, dalam terjemahan Amplified Bible-nya dikatakan, ya, you and test you so that he might humble you and test you. Test artinya apa? Menguji kamu. Ya, apakah dengan kondisi pandemi seperti ini, keadaan yang sulit seperti ini, saudara masih setia apa enggak sama Tuhan? Dan saudara masih menganggap Tuhan itu baik atau tidak? Ya, Tuhan mau menguji kita. Ya, saudara ya. Ayat ini mengingatkan saya, bangsa Israel diuji selama 40 tahun dengan maksud merendahkan hatinya. Ya, karena bangsa Israel terlalu sombong. Kita sombong, umat yang diberkati, numpuk kekayaan. Ya, hari Minggu mestinya ibadah, enggak ibadah, cari duit, buka toko terus, saudara ya. Nah, inilah yang Tuhan enggak suka. Ya. Jadi kita harus lihat apa sebenarnya maunya Tuhan dalam hidup kita. Ya. Ayat yang terakhir kita lihat di dalam Roma 8 ayat 28. Ini ayat populer sekali, saudara ya. Saudara tahu, tapi justru disinilah bottom line-nya. Ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nah, sekali lagi dikatakan untuk mendatangkan kebaikan. Ya, bukan keburukan, saudara, bukan penderitaan. Ya, bagi mereka yang mengasihi Dia. Tapi ini untuk yang mengasihi Dia saja. Ya, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, dalam Amplified Bible ini dikatakan, and we know with great confidence. Jadi kita tahu dengan keyakinan yang besar, keyakinan yang hebat, keyakinan yang benar, ya, that God is deeply concerned about us. Jadi Tuhan itu benar-benar secara mendalam memperhatikan kita. Ya, causes all things to work together. Jadi untuk bekerja bersama-sama, as planned for God, sesuai dengan rencana Allah. Ya, jadi saudara nggak usah khawatir bahwa Allah turut bekerja saat ini. Ya, ini demi kebaikan saudara dan saya. Ya, saudara masih percaya bahwa Tuhan kita itu baik? Ya, jangan ragu. Allah itu kasih, dan rancangan Dia bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera buat kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. God is good all the time. He put His Son